Selamat datang pada Penjajah Waktu. Kali ini kita akan mengulas kembali sejarah pada abad ke-15, saat di mana bangsa Eropa menyeberangi samudra menuju Nusantara. Pada tahun 1453, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani menutup jalur dagang darat Asia Eropa. Rempah-rempah seperti cengkeh dan pala yang sangat berharga menjadi sangat langka dan mahal. Karena ini Eropa mulai mencari jalan lain, yaitu berlayar. Inilah awal dari era penjajahan samudra. Tujuan utama mereka sederhana, yaitu menemukan rute laut langsung ke sumber rempah-rempah. Kedatangan bangsa Eropa yang sebelum ini didorong oleh motif perdagangan rempah-rempah perlahan menjadi penaklukan politik dan penjajahan. Melalui VOC, Belanda menguasai sebagian besar wilayah dan akhirnya membentuk pemerintahan Hindia Belanda. Penjajahan ini berlangsung selama berabad-abad. Penjajahan ini membawa perubahan besar. Ekonomi yang dikontrol sepenuhnya, struktur sosial masyarakat yang diubah, dan budaya lokal yang bergeser. Inilah warisan pahit yang membentuk sejarah panjang Nusantara. Dari perjalanan mencari rempah di pertengahan abad ke-15 adalah kisah awal yang mengubah segalanya. Kisah tentang ambisi, pelayaran, dan awal mula dari sebuah bangsa yang kini disebut Indonesia. Apa itu kebudayaan hasil penjajahan? Warisan ini bisa berupa arsitektur, seni, bahasa, pendidikan, dan sistem hukum. Kebudayaan hasil dari penjajahan adalah suatu bentuk warisan budaya yang muncul akibat dari adanya pertemuan dan interaksi antara bangsa penjajah dengan masyarakat Nusantara. Selanjutnya ada bahasa dan tulisan. Bahasa artinya alat komunikasi dengan bunyi, sedangkan tulisan adalah lambang visual dari bahasa seperti huruf. Yang contoh pertamanya yaitu sarapan Portugis. Portugis masuk ke Nusantara pada abad ke-16. Portugis sendiri umumnya benda sehari-hari, seperti meja menjadi mesa, lalu sepatu menjadi sapato, terus bendera menjadi bandeira, lalu ada jendela menjadi janela. Selanjutnya ada sarapan Belanda. Umumnya kolonialisme Belanda yang berlangsung lama, kurang lebih sekitar 350 tahun, menjadi pengaruh besar bagi Nusantara. Contohnya seperti administrasi, lalu ada teknologi dan hukum. Contoh katanya itu seperti kantor menjadi kantor, asbak tetap menjadi asbak, dan resleting menjadi resoluting. Selanjutnya ada huruf Latin. Abjad yang diperkenalkan oleh Belanda menggunakan aksara lokal seperti Bali, Bugis, dan Jawa. Selanjutnya ada istilah administrasi modern. Kosakata resmi dari Belanda untuk urusan administrasi ataupun hukum, seperti contohnya arsip, notaris, dan faktor. Selanjutnya ada arsitektur dan bangunan tata kota. Yang pertama itu ada benteng pertahanan, contohnya seperti benteng Rotterdam yang ada di Makassar. Rotterdam dibangun pada tahun 1545 oleh Kerajaan Goa dengan nama Benteng Ujung Pandang. Lalu pada tahun 1667 Goa kalah dari Belanda karena perjanjian Bongaya dan diganti namanya menjadi Rotterdam. Selanjutnya ada Benteng Verdebroek dibangun di Yogyakarta pada tahun 1970 oleh Gubernur Nicholas Harting. Selanjutnya ada sistem kanal dan tata kota. Contohnya seperti di Jakarta yaitu di Batavia. Belanda menerapkan sistem kanal seperti di negeri asalnya untuk mengatur aliran air dan transportasi. Pola tata kota dibuat teratur ala Eropa. Selanjutnya ada gereja dan katedral bergaya gotik atau gorok. Contohnya seperti gereja Belenduk yang ada di Semarang, dibangun pada tahun 1753. Selanjutnya ada bangunan kolonial, merupakan gedung-gedung peninggalan kolonial Belanda dengan ciri arsitektur campuran Eropa dan Indonesia. Contohnya seperti yang ada di Jakarta yaitu di Kota Tua di Batavia. Selanjutnya adalah seni dan alat musik. Penjajahan yang terjadi di Nusantara juga menyebabkan adanya akulturasi dalam bidang seni dan musik. Beberapa jenis alat musik yang menjadi kebudayaan hasil penjajahan di Nusantara sebagai berikut. Yang pertama ada keroncong. Keroncong merupakan alat musik yang berkembang dari pengaruh musik Portugis yang bernama fado, dengan alat yang seperti ukulele, dan kemudian berkembang menjadi alat musik khas Indonesia. Nah, genre lagu fado ini dibawa oleh para pelaut sejak abad ke-16. Yang kedua, ada orkestra dan alat musik barat. Dikenal di kota-kota besar sebagai hiburan dan pertunjukan elit untuk memperkaya ragam musik di Indonesia. Yang ketiga,
ada instrumen barat. Alat musik baru seperti piano, gitar, dan biola masuk ke Nusantara dan kemudian dipadukan dengan gamelan dan musik daerah untuk menciptakan warna musik yang lebih beragam. Yang keempat adalah teater modern. Teater modern, tunil atau sandiwara, mulai berkembang di era kolonial Belanda, menjadi sarana hiburan serta sarana penyebaran budaya. Selanjutnya adalah kuliner. Yang pertama adalah masakan dengan sentuhan Eropa, yaitu sop buntut, bistik, semur, dan salad Solo. Yang kedua adalah aneka roti dan kue kering, yaitu kastengel, kue lapis legit, dan kue kering lebaran. Ketiga adalah kebiasaan meminum kopi atau teh, hasil dari pengembangan perkebunan kolonial. Yang terakhir adalah teknik panggang dan penggunaan bahan seperti mentega, susu, dan keju. Nah, sekarang kita akan membahas kebudayaan penjajahan di Indonesia terkait pendidikan dan ilmu pengetahuan, mencakup dampak dualisme pendidikan, yaitu ada pengenalan bahasa dan ilmu pengetahuan barat. Yang pertama, ada tujuan awal pendidikan awalnya dibuat untuk kepentingan bangsa Belanda di Indonesia dan untuk menghasilkan pegawai rendahan bagi perusahaan kolonial. Yang kedua, ada dualisme pendidikan, terdapat dikotomi antara pendidikan tradisional Islam dan pendidikan modern Barat, menciptakan fragmentasi ilmu pengetahuan agama dan umum. Pendidikan Barat yang diperkenalkan bersifat sekuler dan berbeda dari pendidikan Islam yang lebih kuat berakar pada nilai kultural dan agama. Nah, selanjutnya, apa sih dampak pada ilmu pengetahuan? Dampaknya itu yang pertama, terbatasnya akses, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan bagi rakyat pribumi sangat terbatas secara gradual. Yang kedua, yaitu kontrol dan propaganda. Pendidikan digunakan sebagai alat politik penjajah untuk menyebarkan pendagangan bahwa orang Belanda rasional dan orang Timur emosional, serta untuk memperkuat politik divide it impera, pecah belah dan kuasai. Nah, sekarang kita akan membahas kebudayaan hasil penjajahan di Nusantara, mencakup sistem hukum kolonial Belanda seperti KUH Perdata dan KUHP, dan administrasi publik yang berpusat pada pemisahan rasial dan hierarki birokratis. Nah, apa sih sistem hukum? Yang pertama ada hukum Belanda. Penjajahan Belanda memperkenalkan sistem hukum Romawi Belanda yang diwujudkan dalam produk hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Nah, sekarang kita masuk ke sistem administrasi dan struktur sosial. Yang pertama ada birokrasi kolonial, yaitu administrasi publik yang diterapkan oleh kolonial mengubah struktur kekuasaan tradisional seperti mengubah bupati menjadi pegawai negeri yang digaji dan tidak lagi berkuasa secara turun-menurun. Yang kedua ada sistem kasta. Penjajahan menerapkan sistem kasta yang memisahkan masyarakat berdasarkan ras, agama, dan status sosial sehingga menciptakan kesenjangan yang besar antara orang Indonesia, pribumi, dan orang Belanda. Nah, yang ketiga yaitu ada pendidikan. Warisan kolonial di bidang pendidikan juga memengaruhi struktur sosial ekonomi dengan munculnya golongan elit berpelajar yang merupakan produk dari kebijakan pendidikan kolonial. Nah, sekarang kita masuk ke aspek kebudayaan lainnya. Yang pertama ada arsitektur dan seni. Nah, yang kedua ada budaya industri. Ketiga ada pengetahuan Barat, masuknya pengaruh dan metode penelitian Barat dalam memandang budaya Indonesia melahirkan gerakan orientalisme. Jalan Raya Danles Anyer Panarukan juga dikenal sebagai Jalan Raya Pos atau Jagrut Postweg, adalah jalan yang bersejarah di Pulau Jawa yang dibangun pada masa kolonial Belanda di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Danles antara tahun 1808 hingga 1811. Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Lokasi di Jakarta Utara menjadi pelabuhan utama di Indonesia bagian barat. Fungsi utama Pelabuhan Tanjung Priok adalah pusat keluar masuk barang ekspor dan impor, terutama untuk Pulau Jawa dan Sumatera. Fasilitas modernnya adalah dermaga besar,
terminal peti kemas, gudang penyimpanan, sistem bongkar muat dengan kren otomatis, serta terkoneksi dengan jalan tol dan kereta api. Yang kedua, ada Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Lokasi di Surabaya, Jawa Timur, pelabuhan utama di Indonesia bagian timur. Fungsi utamanya adalah pusat distribusi barang ke wilayah Indonesia Timur, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Maluku. Fasilitas modernnya adalah terminal peti kemas internasional, area logistik, dermaga besar, sistem IT pelabuhan, serta koneksi transportasi darat dan sungai atau kalimas. Selanjutnya ada pengenalan mesin uap. Mesin uap adalah mulai dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda, terutama pada abad ke-19. Mesin ini menggunakan tenaga dari uap air bertekanan untuk menggerakkan roda, mesin produksi, hingga transportasi. Dampaknya, mempercepat proses produksi di perkebunan, gula, kopi, teh, dan tembakau. Digunakan pada lokomotif dan kapal, sehingga transportasi barang dan orang jadi lebih cepat. Membawa perubahan besar ke arah industri modern. Dan yang kedua ada percetakan. Pengenalan percetakan modern dengan mesin cetak printing press dibawa oleh Belanda pada abad ke-17 sampai ke-18. Fungsinya untuk mencetak buku, surat kabar, majalah, dan dokumen resmi. Dampaknya melahirkan surat kabar berbahasa Melayu dan Jawa, juga majalah untuk kaum terpelajar pribumi. Membantu penyebaran ilmu pengetahuan, ide kebangsaan, hingga pergerakan nasional. Menjadi awal berkembangnya literasi dan media massa di Indonesia percetakan. Yang ketiga, ada pengenalan batu bata Eropa. Belanda memperkenalkan teknik pembangunan dengan batu bata, semen, dan arsitektur Eropa. Contoh bangunannya adalah benteng, jembatan, stasiun kereta, gedung pemerintahan, rumah kolonial, hingga kanal. Ciri khasnya, menggunakan bata merah yang dibakar, lebih kuat dibanding bata tradisional, memakai sistem dinding tebal, lengkungan, dan pilar kokoh. Arsitekturnya memadukan gaya Eropa dengan lokal, misalnya Indies Empire Style. Lalu di sini ada kebaya encim. Asal-usulnya adalah perpaduan budaya peranakan Tionghoa dengan tradisi lokal Nusantara. Ciri khasnya adalah model kebaya tipis sering dibuat dari kain halus seperti foil atau katun, dihias bordir warna-warni pada merah, ujung lengan, dan bagian depan. Biasanya dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan. Lalu ada jas Eropa. Model dari Belanda atau Eropa yang masuk ke Hindia Belanda sejak abad ke-18 hingga 19. Ciri khasnya jas berbahan wool atau linen, potongan formal dengan kerah lipat, dipakai oleh kaum elit, pejabat, atau bangsawan untuk menunjukkan status sosial. Kadang dipadukan dengan kemeja putih dan dasi. Dan selanjutnya ada sarung. Asal-usul pakaian tradisional Nusantara terutama di Jawa, Sunda, Melayu, dan berbagai daerah lain. Ciri khasnya kain panjang berbentuk tabung, dililit di pinggang, motif beragam, batik, songket, tenun, kotak-kotak. Digunakan dalam kegiatan sehari-hari maupun acara resmi, tergantung motif. Selanjutnya ada perpaduan dari kebaya encim, jas Eropa, dan sarung. Perpaduan ini muncul dari interaksi budaya lokal, Tionghoa, dan Eropa pada masa kolonial. Biasanya dikenakan oleh priai, kaum peranakan, atau kaum bangsawan untuk menunjukkan satu sekaligus identitas ganda atau tradisional modern. Lalu di sini ada etiket jamuan makanan. Pengenalan pada masa kolonial Belanda memperkenalkan tata cara makan ala Eropa yang disebut table manner, atau terutama menggunakan sendok garpu, pisau sesuai jenis hidangan, duduk dengan posisi tegap, tidak bersandar berlebihan, tidak berbicara dengan mulut penuh, dimulai setelah tuan rumah memberi aba-aba. Lalu ada pesta dansa. Pengenalan di kalangan bangsawan priai dalam kaum pada abad ke-19 hingga 20. Etiket pria biasanya mengenakan jas Eropa, perempuan mengenakan kebaya modern atau gaun. Ada tata cara meminta pasangan menari dengan sopan. Musik dimainkan oleh orkestra atau gamelan yang dipadukan. Dan yang ketiga ada olahraga barat. Diperkenalkan oleh bangsa Belanda pada awal abad ke-20, awalnya hanya dimainkan oleh orang Belanda, lalu berkembang di kalangan pribumi melalui klub-klub lokal. Kemudian melahirkan organisasi seperti PSSI pada tahun 1930 yang jadi wadah perjuangan kebangsaan. Nah, pada masa kolonial Belanda,
terutama abad ke-19 hingga awal abad ke-20, muncul kelas sosial baru akibat modernisasi, pendidikan barat, dan birokrasi kolonial. Dua golongan penting yang paling menonjol adalah prai modern. Asal-usul prai modern adalah kaum bangsawan Jawa kerabat keraton, bupati pejabat, tradisional. Setelah pendidikan barat atau sekolah Belanda, masuk sebagai prai bertransformasi menjadi prai modern. Adapun ciri-ciri dari prai modern yaitu berpendidikan Eropa, misalnya lulusan HBS atau Stovia, berpakaian campuran kebaya, kain batik, dipadukan dengan jas Eropa, memiliki etiket sosial ala barat atau table manner, pesta dansa, organisasi sosial. Cenderung bekerja di birokrasi, guru, dokter, atau intelektual.